Shalom Bapak Ibu dan setiap anak-anak yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terbukti hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa bila Tuhan yang mau kami memberkati kami dalam kami beribadah, bahkan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami, haleluya, amin. Ya, saatnya kita akan memuji Tuhan. Dulu kita adalah orang yang berdosa, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, maka dari itu kita sudah berubah, meninggalkan semua dosa-dosa kita, dan mengikut Tuhan. Untuk itu mari kita mengangkat pujian, Aku Berubah. Aku
firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Aku Ingin Dengar Cerita. Bapak Ibu dan anak-anak, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu. Karena itu, saya ajak semua buka tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Kita berdoa dulu. Kami di surga, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih menjaga kami semua, baik kami sebagai guru-guru maupun anak-anak murid kami di rumah, maupun itu orang tua yang ada di rumah juga Tuhan masih menjaga mereka. Kami sangat bersyukur untuk semuanya itu. Kami sudah beribadah, kami sudah bersyukur, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita. Tadi lagu yang kita nyanyikan tentang Aku Berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berubah karena siapa? Kita berubah karena Tuhan. Nah, sekarang Pak Guru punya cerita ini. Pak Guru punya cerita seorang yang berubah karena dia diubahkan oleh Tuhan. Nah, orang ini pada zamannya dia sangat-sangat jahat sekali. Kejahatannya dia sampai kalau ada murid Tuhan yang dengar, murid Tuhan sangat ketakutan. Ketakutannya karena apa? Karena takut dibunuh sama dia. Nah, si orang yang jahat ini, dia kalau dengar ada orang yang mau mengikut Tuhan, ada orang yang mengikut Tuhan, terus mereka berdoa di suatu tempat, kalau dia dengar, berarti dia datang, terus dia tangkap mereka, terus dia bawa, terus dia pergi hukum mereka. Nah, oleh karena itu banyak orang yang sangat ketakutan dengan orang ini. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, coba anak-anak tebak, kira-kira orang ini siapa? Nah, betul, orang ini adalah Saulus. Saulus ini adalah Paulus. Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia kenal Tuhan Yesus, namanya dahulu itu adalah Saulus. Jadi pada waktu itu ceritanya seperti ini. Suatu kali Saulus ini pergi menghadap majelis-majelis mahkamah agama, terus dia minta surat. Dia minta surat keputusan, dia bawa surat supaya ketika dia pergi tangkap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia tangkap dengan membawa surat, jadi dia dibenarkan atau dia dibela oleh mahkamah agama atau majelis-majelis agama yang ada. Nah, satu kali dia pergi ke suatu tempat yang namanya Damsyik. Nah, dia pergi tidak sendiri, dia pergi bersama dengan teman-temannya. Dalam perjalanan, ketika dia pergi sudah dekat sekali, sudah mau tiba di kota tersebut. Karena dia dengar di kota itu ada orang yang menyembah Tuhan Yesus atau memuji Tuhan Yesus. Nah, lalu ketika dia sudah dekat di tempat itu, tiba-tiba dia dengan teman-temannya dikejutkan dengan apa? Dengan sebuah cahaya yang turun dari langit, cahaya yang sangat-sangat terang sekali. Lalu turun tepat kepada si Saulus ini.
Nah, tiba-tiba Saulus terjatuh. Nah, Saulus terjatuh, terus dia mendengar ada suara yang berteriak kepada dia, suara yang berkata demikian, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus ini bingung, dia tidak tahu itu siapa. Nah, karena dia tidak tahu itu siapa, dia tanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, dia tidak tahu siapa, tapi dia tahu kalau yang tegur dia itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dari situ terus Tuhan jawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Loh, aku punya pertanyaan lagi nih. Yang Saulus aniaya, yang Saulus mau ancam, yang Saulus mau bunuh, itu murid Yesus, bukan Tuhan Yesus. Tapi kenapa Yesus atau Tuhan Yesus merasa kalau Tuhan Yesus yang dianiaya? Nah, karena Tuhan sayang kepada kita, karena Tuhan begitu mencintai kita. Jadi kalau kita dianiaya oleh orang, berarti Tuhan sendiri yang merasakan dia dianiaya. Jadi Tuhan tetap membela kita. Nah, lalu ketika berkata begitu, terus Saulus dan sudah berbicara begitu, Tuhan Yesus bilang, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Lalu setelah itu Tuhan perintahkan Saulus untuk pergi ke satu tempat. Nah, di situ Saulus tidak bisa melihat karena cahaya yang menyinari mata Saulus itu, yang kena di Saulus itu sangat-sangat terang, sampai-sampai Saulus menjadi buta waktu itu. Nah, Saulus buta selama 3 hari. 3 hari Saulus buta, Saulus tidak bisa melihat apa-apa. Lalu Saulus dibawa ke suatu rumah. Di rumah itu, pemilik rumah itu namanya Yudas. Nah, ketika dibawa ke rumahnya Yudas dari Tarsus dibawa ke rumahnya Yudas. Lalu setelah itu Tuhan mengutus satu orang murid Tuhan yang ada di Damsyik, namanya Ananias. Nah, Tuhan mengutus Ananias supaya apa? Supaya Ananias berdoa kepada Saulus dan supaya Saulus matanya menjadi putih, supaya Saulus kembali mengikut Tuhan. Nah, Tuhan mengutus muridnya yang namanya Ananias. Nah, ketika Tuhan memanggil Ananias dalam sebuah penglihatan, terus Ananias bilang kepada Tuhan, kalau dia dengar, Ananias ini dengar, kalau si Saulus ini orang yang jahat, suka membunuh murid Tuhan, tidak senang kalau orang beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Ananias mendengar seperti itu, maka Ananias juga ketakutan. Ananias takut sekali. Ananias tidak mau karena Ananias dengar kalau orang ini adalah orang jahat. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang kepada Ananias, orang ini adalah orang pilihan Tuhan Yesus. Setelah itu Ananias datang ke rumahnya Yudas. Ananias datang, lalu Ananias berdoa. Lalu setelah Ananias berdoa, matanya Saulus ini menjadi pulih kembali. Yang tadi dia buta, dia punya mata sekarang sudah bisa melihat kembali seperti biasa. Setelah itu si Saulus ini dibaptis kembali, lalu Saulus mulai mengikuti Tuhan. Nah, yang dapat kita pelajari dari cerita tadi tentang si Saulus yang awalnya jahat, suka membunuh murid-murid yang mengikut Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Yang dapat kita pelajari itu apa? Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Contoh, orang-orang yang tadi beribadah kepada Tuhan di Damsyik, Saulus mau datang ke mereka, tetapi Tuhan melindungi orang-orang tersebut. Jadi ketika Saulus sudah sampai, sudah dekat, dia jatuh dari tempatnya, dia langsung jatuh ke tanah, tersungkur, lalu matanya buta. Dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Nah, yang berikut yang bisa kita pelajari yaitu bahwa orang yang jahat sejahat apapun, tapi kalau dia sudah mengenal Tuhan, sudah tahu Tuhan Yesus itu siapa, berarti dia juga bisa jadi orang yang baik bagi kita. Nah, jadi yang menjadi perenungan kita bahwa yang membuat kita berubah bukan karena kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya keluarga saja yang dapat membuat kita berubah, tapi yang dapat membuat kita berubah hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ketika sudah berubah, kita yang dulunya suka buat hal yang tidak baik, kita suka kasar kepada teman ketika bermain, kita akan sudah berubah, sudah kenal Tuhan Yesus, kita
kita harus jauhkan hal-hal tersebut. Kita tidak boleh kasar dalam bermain, kita harus berbuat baik kepada teman, kita harus menolong teman, dan banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit bagi kita, kita harus menjadi anak-anak yang berubah. Kita berubah karena siapa? Kita berubah karena Tuhan Yesus. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Kami berubah, kami bisa berbuat baik, kami bisa menolong teman kami, bersama kami, orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami dapat berubah dari hal-hal yang buruk, berbuat hal-hal yang baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan dan semua karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Paulus yang Tuhan sudah ubahkan dia dari orang yang jahat menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang memberitakan kabar baik Tuhan. Kami sangat bersyukur, ajarlah kami supaya kami adalah anak-anak yang sudah berubah karena Tuhan. Kami juga dapat melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita untuk berdoa. Ibu mengajak semua anak-anak yang ada di rumah, bahkan orang tua murid, serta bapak ibu guru yang ada, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Tuhan terus menolong setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, kami tahu semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami mohon ampun di hadapan-Nya Tuhan. Kalau kami lalai untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ampuni kami Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang sedang mengalami wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan setiap orang-orang yang sudah positif terkena. Engkau Allah yang terus menolong mereka, Engkau Allah yang terus memberkati mereka, bahkan setiap tim medis yang turut campur tangan di dalamnya juga Tuhan memberkati mereka, bahkan pemerintah yang ada di dalamnya juga Engkau Allah yang menolong mereka, Engkau Allah yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak murid kami yang saat ini Tuhan mereka berada di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam proses belajar mereka, dan juga setiap orang tua yang tetap setia mendampingi mereka di dalam mereka belajar. Kiranya Engkau Allah juga yang terus menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap bapak ibu guru yang tetap setia dalam menyiapkan setiap materi yang ada untuk anak-anak tetap belajar di rumah. Juga Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat daripada Tuhan, bahkan setiap ide-ide kreatif untuk mereka tetap ditolong oleh Tuhan. Biarlah mereka juga boleh ditolong oleh Tuhan dan mereka boleh menyiapkan setiap materi yang ada dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami, inilah setiap permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, berakhir ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita ya, supaya anak-anak yang lain juga diberkati seperti kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pesan kami, stay healthy, stay safe, stay